أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin jemaah. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga nikmat itu akan menjadi berbarokah dan tidak ada ruginya hal tersebut. Allah Rabbul Alamin memberikan kita kesehatan, kita syukuri kesehatan tersebut, maka keuntungannya akan kita dapatkan dan keberkahannya pula akan kita dapatkan. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu. Kita tahu bahwasanya Allahu Rabbul Alamin itu maha kaya jemaah, dan kita adalah fakir. Dan kita tahu bahwasanya Allahu Rabbul Alamin itu maha kuat yang bisa memberikan semua yang kita inginkan, dan kita adalah doi, orang-orang yang lemah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk terus menggantungkan semua urusan kepada Allahu Rabbul Alamin. Karena sejatinya yang bisa membuat kita sehat dan bisa mengerjakan semua pekerjaan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang bisa membuat kita lepas dari masalah yang mungkin tiap hari ada masalah. Ada masalah dengan istri kita, ada masalah dengan anak kita, seorang istri ada masalah dengan suaminya, seorang atasan ada masalah dengan bawahannya, seorang bawahan ada masalah dengan atasannya. Maka semuanya itu bisa lepas karena izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam doanya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya wahai zat, ya Rabb, zat yang maha hidup, zat yang maha kuat, yang berdiri sendiri, birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah semua urusanku. Karena kita tahu semua urusan itu akan dipermudah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia enggak mampu. Cuman kadang Allah Rabbul Alamin memberikan perantara dari manusia untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi sejatinya Allah yang memudahkan hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah
bebankan aku suatu perkara ya Allah, walaupun hanya sekejap mata, karena kita nggak mampu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk terus bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan ketika kita hendak keluar dari rumah kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Karena menyebut nama Allah itu jemaah adalah di antara cara kita minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin. Bismillah, dengan pertolonganmu aku, atau dengan namamu aku minta pertolongan ya Allah. Ini di antara ketergantungan seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kita harus bergantung. Kita harus bergantung karena tidak ada daya upaya kecuali itu adalah bantuan dari Allah Rabbul Alamin. Bahkan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah orang yang qawi, orang yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan ketika beliau lagi buat parit untuk peperangan Khandaq jemaah, ada batu yang nggak bisa dihancurin oleh para sahabat. Dipukul berkali-kali oleh para sahabat, berganti, nggak hancur batu tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan, kemudian dipukul, hancur batu itu jemaah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika beliau dilanda oleh penyakit, dilanda oleh demam, beliau itu ketika ditimpa oleh demam itu 2 kali lipat daripada demam kita jemaah. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuat. Dan bahkan beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Jalla Jalaluh. Beliau diampuni dosanya oleh Allah Rabbul Alamin. Apakah beliau tidak meminta tolong kepada Allah Rabbul Alamin? Minta tolong jemaah. Semua pekerjaan, semua perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan meminta tolong. Maka ada sebuah hadis yang sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi di antara maknanya bisa kita ambil dan bisa kita amalkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu amalin lam yabda bi bismillahi fahuwa abtar. Semua amalan yang kalau enggak dimulai dengan bismillah, amalan itu akan sia-sia. Maksudnya minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin. Maka semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Kita punya masalah besar, masalah yang membuat kepala kita pusing, kembali kepada Allah. Allah itu maha bisa membolak-balikan suatu keadaan jemaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan setiap kali beliau selesai membaca tahiyat, di akhir dari sholat beliau terkhusus di waktu subuh, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantuin aku untuk berzikir, bantuin aku untuk bersyukur, bantuin aku untuk memperbaiki amalanku dan untuk menyelesaikan semua amalanku. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kita, ayo minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin, serahkan semua masalah kita kepada Allah, apapun masalah itu, mau urusan dunia, urusan akhirat, sembari kita berusaha. Begitu juga jemaah ketika kita memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, mengajak orang untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar, maka itu tidak bisa terlaksana kecuali dari pertolongan Allah Rabbul Alamin. Dan ada keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal tersebut. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab yang ke-23 dari kitab tersebut. Beliau mengatakan, babun fil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Bab wajibnya memerintahkan orang kepada ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Hukumnya wajib jemaah. Bahkan Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Al-Asr yang dibacakan oleh imam kita. Kata Allah Rabbul Alamin, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu rugi jemaah. Tak ada yang untung. Tapi ada ciri-ciri orang yang untung. Mana dia? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Alhamdulillah kita semua beriman. Kemudian kita mengerjakan amal soleh yang mana amalan itu harus kita ikhlaskan karena Allah. Kemudian sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tawasau bil haqqi.
Kemudian saling mengajarkan kebaikan, mengingatkan kebaikan. Oh, ini adalah perbuatan yang baik. Oh, ini adalah amal-amalan soleh. Itu diantara sifat orang-orang yang beruntung, jemaah. Maka sangat celaka sekali orang-orang ketika dia melihat ada sesuatu yang mungkar, ketika dia bisa ngajak orang untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf, dia tidak mau kerjakan. Kadang-kadang kan ada kita nggak peduli dengan hal tersebut. Dia kan bukan anak saya, Ustadz. Oh, dia kan anaknya tetangga. Oh, dia kan minum khamar, ya biarin saja dia, Ustadz. Kan bukan urusan saya. Lah, jemaah. Maka kalau itu kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang merugi, jemaah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan pula firman Allah Rabbul Alamin, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-104. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang dia mengajak kepada kebaikan. Dia memerintahkan yang ma'ruf, kemudian dia mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan pula dalam firman-Nya surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kalian adalah manusia-manusia yang terbaik, yang dilahirkan oleh Allah untuk mengingatkan manusia, lebih baik daripada manusia-manusia yang lainnya. Siapa mereka? Yang ngajak ke dalam perbuatan yang ma'ruf, kemudian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini yang wajib kita lakukan. Tapi semuanya harus sesuai dengan kemampuan kita, jemaah. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang pertama dari pembahasan ini, beliau mengatakan, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat kemungkaran, maka silahkan kalian rubah dia dengan tangan kalian. Tapi ini khusus bagi orang yang memiliki kekuasaan. Maksudnya memiliki kekuasaan, dia ada di bawahnya yang dia bisa atur dengan hal tersebut. Contoh kayak istri kita, contoh kayak anak-anak kita, boleh kita rubah dengan tangan kita, jemaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisolat wa huwa abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu mengerjakan solat sedangkan umurnya 7 tahun. Kemudian kalau dia sudah umur 10 tahun dia meninggalkan solat, boleh dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan, untuk mendidik dia. Pukulan ghairu mubarrihin, untuk mengajarkan dia kebaikan. Silakan. Karena anak itu memang butuh dituntun, bukan untuk disakiti, jemaah. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, jemaah. Ingatkan mereka, nasihati mereka. Kemudian kalau tidak bisa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena biasanya kekuasaan ini bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kalau kita melihat tetangga kita, kayaknya nggak mungkin kita datang ke tetangga itu kemudian kita tampar tetangga kita. Lagi minum khamar dia di rumahnya, jemaah. Antum lihat, dia minum khamar. Dobrak gerbang, datang antum tampar dia. Gak menyelesaikan masalah, jemaah. Tambah berantem kita. Kecuali kalau antum bawa Pak RT, bawa Pak RW atau kepala desa, mereka punya kekuatan. Atau datang Pak polisi, menasihatin dia, mengingatkan dia. Seperti itu, jemaah. Maka kekuasaan ini orang yang menggunakan tangannya adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk mengingatkan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian kalau tidak mampu, kata Nabi SAW, fabilisanihi, saling wasiatkan dengan lisan, saling menasihati. Dan menasihati dengan lisan ini ya ada tata keramanya dan ada adab-adabnya, jemaah.
Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam la la'anan wala fahasan, tidak mudah mencaci maki atau melaknat orang lain. Nasihatin orang lain itu jangan dilaknat, jemaah. Antum kalau laknat orang lain walaupun antum benar, antum caci maki mereka, gak bakalan mau dia, jemaah. Kita aja yang sama-sama paham mungkin, sama-sama ustadz misalnya, antum nasihatin teman antum, antum ini laknat Allah, tidak benar antum, apalagi kalau di khalayak rami. Maksudnya itu belum pernah dinasehatin dia. Tapi kalau yang sudah sering dinasehatin, kemudian dia nggak berubah-berubah, boleh. Boleh. Karena boleh ada beberapa tempat yang gibah itu dibolehkan, jemaah. Ngomongin orang itu dibolehkan, tapi hukum asalnya adalah haram, jemaah. Mana dia? Al-mujahir. Orang yang dia nyata-nyata melakukan perbuatan maksiat, sudah diingatkan nggak kapok-kapok dia. Maka boleh antum sebutkan aibnya, boleh. Supaya orang-orang yang lain itu waspada dari dia. Tapi kalau orang-orang yang dia nggak sengaja melakukan perbuatan tersebut, orang-orang yang mungkin dia sembunyi-sembunyi mengerjakannya, tidak mau ada orang yang mengetahuinya, maka kondisi seperti itu nggak boleh kita caci maki, kemudian di tempat umum. Karena walaupun antum menyampaikan Quran hadis nggak akan masuk ke kepalanya, jemaah. Karena ya emosi, nggak mau dengar dia. Antum qala Allah qala Rasulullah, nggak peduli dia, karena tidak sesuai dengan tempatnya ketika kita menasihati orang. Maka dengan kata-kata yang lembut, bahkan sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat. Walaupun semua orang itu tahu dia mengerjakan perbuatan maksiat tersebut, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminimalisirnya dengan tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan namanya. Ada seorang sahabat, jemaah, dia sholat maghrib itu Al-Baqarah dibaca, jemaah. Sholat maghrib Al-Baqarah dibaca, jemaah. Ada sahabat yang lainnya ada keperluan yang harus dia kerjakan, kayaknya ngelihat dia baca panjang, dibatalin sholatnya, jemaah. Selesai sholat, dia sholat sendirian, sahabat tersebut. Selesai sholat, sahabat ini yang jadi imam, dia mengatakan munafik. Dianggap sahabat tersebut yang tadi batalin sholat itu munafik. Akhirnya nggak setuju dia. Datanglah kepada Nabi SAW. Nabi itu marah, Nabi itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna minkum munaffirina anis salat. Ada orang di antara kalian itu yang membuat orang itu lari dari salat. Semua orang sahabat itu tahu siapa dia. Tahu siapa dia. Tapi beliau tidak menyebutkan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Karena kalau kita nasihatin orang walaupun tahu dia salah, tapi antum nggak sebutin namanya itu lebih mendingan, jemaah. Kecuali kalau antum sebutin namanya fulan seperti itu. Beda, jemaah. Dan ini di antara adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat, kemudian mengingatkan mereka dan yang lainnya. Gak langsung disebut namanya, walaupun kalau disampaikan semua orang itu tahu siapa dia. Tapi setidak-tidaknya itu mengurangi, jemaah. Dan ini di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan kita nasihati saudara kita ketika kita melihat dia melakukan perbuatan yang haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, dia tidak bisa dengan lisannya, karena mungkin dia tidak vokal untuk ngomong. Karena banyak orang ketika melihat kemaksiatan itu nggak pintar ngomong dia, jemaah. Emosi aja bawaannya, caci maki orang, pengen mukul orang. Dan kalau dia lakukan, bukan malah akan membuat kemungkaran itu hilang. Akhirnya dia menggunakan hati. Ingkarin dia, itu adalah perbuatan yang haram. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang diharamkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Karena kalau ngelihat ada kemungkaran kemudian antum nggak ingkari, kata Nabi SAW, tidak beriman kita sama sekali. Maka ketika kita melihat kemungkaran, jemaah, harus diingkari kemungkaran tersebut. Kalau bisa dengan tangan maka silahkan dengan tangan. Kalau bisa dengan lisan silahkan dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati, jemaah. Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. As-Sani an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibni Mas'ud bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna.
Maka tidaklah ada seorang nabi, kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau utus sebelumku, kecuali nabi itu pasti ada sohibnya, pasti ada temannya yang membantu dia. Gak seperti Nabi SAW, ada sahabat, ada para sahabat yang membantu beliau. Wa ashabun yakhuduna bisunnatihi, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut yang dia mengambil sunnah Nabi SAW. Wa yaktaduna bi amrihi, kemudian mengerjakan perintahnya. Biasanya ada nabi, ada penolong-penolongnya, ada pengikut-pengikutnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihin khulufun yakuluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Tetapi setelah mereka nanti akan datang lagi generasi berikutnya. Generasi berikutnya yang mana mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak amalkan. Kan banyak kita lihat ada orang ngajak kebaikan tapi dia nggak kerjakan, padahal dia bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Oh, nggak boleh minum khamar, tapi dia khamar duluan. Seperti itu. Kemudian wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka mengerjakan sesuatu yang nggak diperintahkan oleh Nabi SAW, yang nggak diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengatakan, maka kalau kalian mendapati orang-orang seperti itu, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang merubah keburukan itu dengan tangannya, dia adalah orang-orang yang beriman. Ingat, dengan syarat kalau memang dia punya kemampuan dengan hal tersebut. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, kemudian barang siapa yang bisa merubah atau mencegah kemungkaran itu dengan hatinya, maka dia adalah orang-orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, barang siapa yang dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisannya, maka dia termasuk orang-orang yang mukmin. Kemudian beliau mengatakan, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Kalau ada kemungkaran yang terjadi, kemudian dia tidak rubah dengan tangannya, dia tidak rubah dengan lisannya, dia tidak ingkari dengan hatinya, maka yakinlah orang tersebut tidak ada keimanan kepada Allahu Rabbul Alamin. Siapa itu? Kita yang nggak peduli dengan perbuatan maksiat. Ada orang melakukan perbuatan maksiat, bahkan sekedar hati kita ngingkari itu nggak ngingkari sama sekali. Kita katakan, bukan keluarga ana, bukan anak saya. Kalau anak saya akan pukul dia. Tapi kalau dia, biarin saja, nggak peduli dia. Mau dia mati, mau dia melakukan perbuatan haram, mau dia mengedarkan narkoba, minum minuman keras misalnya, kemudian dia menyembah berhala misalnya, dia nggak peduli. Ini orang yang nggak peduli sama sekali, bahkan tidak diingkari dengan hatinya, jemaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang berikutnya disebutkan anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan atau disebutkan yang berikutnya, yaitu an Abi Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil usri wal yusra, baik dalam kondisi susah atau dalam kondisi lapang, baik kondisi susah atau kondisi lapang, wal mansyati wal makr, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan tidak senang, wala asaratin alaina wa ala an la nunaza'a al-amru ahlahu illa antara kufran bawahan. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak mencegah atau dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, mencabut suatu perkara atau jabatan seseorang, kecuali kalau kita melihat ada kekufuran yang nyata. Maksudnya di sini nggak boleh kita kudeta dan demo-demo, cuma
Kecuali kalau memang jelas-jelas ada kesalahannya yang nyata. Ini orang-orang seperti ini memang harus dicopot dari pemerintahan. Misalnya kufron bawahan itu adalah dia betul-betul nyembah berhala. Kemudian dia juga tidak mau mengajak kita atau memerintahkan kita untuk sholat, atau dia bahkan melarang kita untuk mengerjakan sholat. Indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wala anna taqulu bil haqqi aina ma kunta la takhafu fillahi laumata laim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan wajib bagi engkau untuk mengatakan kebaikan dimanapun kalian berada, dan jangan pernah engkau takut dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari musuh-musuh Allah, karena ada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menjaga dan senantiasa memelihara kalian. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis yang berikutnya adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ketika ada orang melihat perbuatan mungkar yang terjadi, kemudian tidak dicegah perbuatan mungkar tersebut, maka kezaliman atau siksaan atau azab yang diturunkan oleh Allah itu bukan kepada orang-orang yang zalim saja. Ternyata kita juga kena dampaknya, jemaah. Maka beliau mengatakan, ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, masalul qaimi fi hududillah. Permisalan orang yang menegakkan kebaikan, yang dia mencegah perbuatan yang mungkar, wal waqi'i fiha, dan mengerjakan hal tersebut. Kama sali qaumin istahamu ala safina, yaitu seperti permisalan orang-orang yang naik perahu dia. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka perahu itu ternyata ada dua tingkatan, ada yang di bawah, ada yang di atas. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istakau minal ma'i marru ala man fawqahum. Maka orang-orang yang dia berada di bagian bawah, kalau mengambil air minum harus naik ke lantai dua, jemaah. Karena memang air minumnya di lantai dua. Faqalu, maka orang yang berada di lantai dasar itu, di lantai bawah ini pun mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina harkan walam nu'di man fawqana. Maka mereka mengatakan yang di bawah ini kita kalau ngambil air ke atas ini gangguin orang terus, lewat sana sini, bahkan mungkin akan ketumpah air yang kita bawa dari atas ke bawah, kena kepercik orang yang lain. Ya sudah, gini aja, ayo, apa, kita bolongin aja kapal ini, kita bolongin dari bawah, sehingga apa, kalau kita sudah bolongin, kita bisa ngambil air minum dari bawah, kita nggak perlu naik gangguin orang yang di atas sana. Fa inta turukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dia sudah lihat ternyata ada orang di bawah ini berniat buruk, dia ingin bolongin tuh perahu, kemudian engkau tidak mau mencegah mereka. Ini ibarat orang melakukan perbuatan haram, kita lihat, tapi kita nggak cegah dia sama sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan celaka semuanya, akan celaka semuanya. Kalau antum membiarkan dia membolongi ke perahu tersebut, maka yang celaka itu bukan hanya orang yang di bawah, orang di atas juga celaka. Ketika ada orang yang tidak mau mengingkari keburukan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa in akhadtu ala aidihim najwa jami'an. Tapi kalau dia cegah, dia larang, jangan bolongin kapal ini, sudah nggak apa-apa, engkau ganggu kita naik ke atas untuk ngambil air, nggak jadi masalah, walaupun kita sedikit terganggu, maka itu lebih utama dan mereka selamat. Maksudnya apa, jemaah? Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksudnya di sini adalah ketika kita melihat ada kemungkaran, kemudian kita nggak peduli dengan kemungkaran tersebut, ternyata dampaknya itu bukan ke dia saja, ke semuanya, jemaah. Keluarga kita pun kena. Tetangga kita ada yang minum khamar, yang jelas antum mau cegah pakai tangan gak bisa, antum mau nasihatin bisalah, antum mengingkari pakai hati juga bisa, tapi antum gak peduli sama sekali.
Antum biarkan, iya orang tetangga ya minum biarin saja. Kok kita yang ngurus dia? Iya, awalnya antum gak peduli dengan hal tersebut. Mulai dari tetangganya diajak minum homer, tetangga dekat kita diajak minum homer, anak-anak kita pun diajak untuk minum homer jemaah. Akhirnya yang kena dampaknya itu bukan dia saja, semua kita kena. Semua kita kena. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassa. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka takutlah kalian kepada azab yang mana azab itu tidak khusus kepada orang zalim saja yang kena, tapi kepada orang-orang yang enggak zalim pun akan kena jemaah. Musibah-musibah itu terjadi. Kadang kan kita lihat ada musibah terjadi, kemudian kita mengatakan, oh di tempat itu yang inti dari bencana tersebut, oh itu tempat pelacuran. Tempat pelacuran. Tapi yang kena bukan tempat pelacuran saja. Orang-orang kiai di sebelah dari tempat pelacuran itu kena. Yang sebelahnya juga kena dan yang lainnya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ketika kita membiarkan kemungkaran, tidak kita larang mereka, tidak kita ingatkan mereka, tidak kita ingkari dengan hati kita, maka yang kena dampaknya bukan orang-orang yang zalim, tapi kita pun akan terkena dengan hal tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ayo kita kerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai kita tinggalkan hal tersebut sehingga kita diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka disebutkan dari hadis yang berikutnya, dari hadis Ummul Mukminin Ummi Salamah Hindi ibni Abi Umayyah Al-Khudzaifah radhiyallahu taala anha, Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la ma aqamu fikumus salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dari sahabiyat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti akan ada beberapa pemimpin, akan ada pejabat-pejabat yang mana engkau semua akan menyetujui mereka. Karena kelakuan mereka itu sebagiannya ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Maka barang siapa di antara kalian benci dengan hatinya, dia melihat ada yang dilakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, dia ingkari kalau bisa dengan tangannya, dia ingkari dengan lisannya kalau memang bisa. Kalau nggak bisa dia ingkari dengan hatinya, maka dia sudah terlepas dari dosa. Kita lihat ada pemimpin-pemimpin kita korupsi misalnya, kemudian dia melakukan perbuatan haram, kemudian kita nggak peduli dengan hal tersebut, kita berdosa jemaah. Tapi kalau kita ingkari dia walaupun mungkin sepaling minimalnya hanya dengan mengingkari dengan hati, maka kita terlepas dari dosa tersebut. Kemudian barang siapa yang mengingkari, ia pun selamat dari siksa akhirat. Siksa akhirat sesuai dengan kemampuan kita untuk mengingkari perbuatan haram tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi, kalau melihat keharuman maka silakan rubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kalau kita melihat ada pemimpin yang kayak seperti itu, dia suka zalim, dia mengambil hak kita, dia korupsi misalnya, dia kemudian memakan harta rakyat, apakah kita memerangi mereka atau kita membunuh mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, jangan, selama mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Berarti dia masih muslim, dan orang muslim ini butuh dinasihatin dan diingatkan, bukan diperangi, bukan dibunuh dan yang lainnya. Mudah-mudahan dia sadar. Kemudian kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk terus mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita,
diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita juga dilapangkan urusan kita oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini, dari beberapa hadis tentang wajibnya mengingkari perbuatan yang mungkar dan wajibnya untuk mengajak orang melakukan perbuatan yang baik. Kemudian perlu diketahui jemaah, ketika kita mengajak orang melakukan perbuatan yang baik jemaah, kemudian orang tersebut tidak mengerjakannya, maka wallahi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, kita dapat pahala. Antum dapat pahala. Sekedar menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak mau dengar, tidak ada yang mengikuti, kita dapat pahala. Dan yang lebih berbahagia lagi ketika dia mengikuti dan mengerjakan amalan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya Ali, ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Wahai Ali, Allah memberikan hidayah seseorang lewat perantara engkau. Engkau berikan dia nasihat, engkau ajak dia melakukan kebaikan, maka itu lebih baik daripada harta yang paling berharga di muka bumi ini. Dan itu diantara amalan jariah kita jemaah, ilmu yang bermanfaat. Walaupun antum nggak hafal dalil Al-Quran, nggak hafal sunnah Nabi SAW, sekedar tahu maknanya saja. Misalnya ngajak orang, ayo kita pergi ke masjid untuk sholat, antum dapat pahala di sana. Kemudian dia terus menjaga sholatnya dan yang lainnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah orang-orang melakukan perbuatan yang mungkar. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, fadhal, mungkin ada pertanyaan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya adalah wajib. Seorang bapak kepada anaknya ditegakkan ketika melihat perbuatan yang mungkar, maka silahkan dia cegah dengan lisannya, dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan menggunakan hatinya. Nah, fadhal, mungkin ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mungkin dulu pernah dengar ada menyampaikan mungkin hadis, tapi hadis ini nggak tahu hadis itu dhaif atau enggak. Yang bahwa kalau ada di dalam suatu masyarakat, di tengah-tengah masa ada yang melakukan satu maksiat, maka dalam radius itu jadi 40 rumah ya, atau itu katanya menanggung juga dosanya seperti itu. Terus keduanya bagaimana menghilangkan ini yang pengaruh itu, karena kita tidak tahu kan bahwa ada dalam satu masyarakat itu ada yang melakukan satu maksiat, tapi kita keimbas gitu ya. Nah itu pernah dengar dulu, tapi nggak tahu itu hadis itu dhaif atau sahih. Ustaz, terima kasih. Nah, menjawab yang pertama, yaitu tentang permasalahan ada sebuah hadis. Mungkin Anda belum baca juga hadis tersebut. Ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, maka sekitar radius 40 rumah, mungkin jaraknya 40 kilo akan kena dengan dampaknya. Wallah ta'ala alam bisawab. Kalau kita lihat dengan ayat yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada batasannya jemaah. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ketika ada orang melakukan maksiat di sebuah kota, kemudian nggak ada yang mau mengingkarinya, bisa jadi satu kota itu akan hancur. Bukan satu kampung saja jemaah, satu kota itu akan hancur. Sebagaimana yang terjadi dulu disebutkan cerita di Jawa jemaah, Jawa Tengah atau Jawa apa itu, kota Lagentang kalau nggak salah. Ada sejarahnya jemaah, yang Allah hancurkan dengan menggunakan gunung. Yang mana disebutkan di desa itu memang beda sekali dengan desa-desa yang lain. Kalau desa itu musim kemarau, kemudian pertaniannya rusak, di tempat itu subur terus. Akhirnya saking suburnya diberikan rezeki oleh Allah, mereka itu sering ngundang-ngundang biduan untuk datang buat pelacuran di sana. Padahal ada kiai juga di sana, ada kiai, ada orang yang soleh di sana. Kemudian pas suatu malam terjadi hujan yang sangat lebat.
Kemudian dan ini diceritakan oleh tetangga-tetangga desa tersebut yang dia tidak tinggal di desa tersebut. Dia mendengar ada suara gemuruh, kemudian ada suara kayak seperti ledakan, kayak seperti gempa jemaah. Kayak seperti gempa. Kemudian setelah dilihat di pagi harinya itu desa itu sudah nggak ada. Desa itu sudah nggak ada, kemudian dilihat pucuk gunung itu yang nimpa desa tersebut. Coba dilihat, ada kayaknya di Jawa Tengah itu jemaah. Pembatas desanya masih ada sampai sekarang. Masih ada, tapi desanya sudah nggak ada. Desanya sudah nggak ada, dan itu diceritakan turun temurun dengan hal tersebut. Yang mereka melakukan perbuatan maksiat, cuman nggak ada yang mau ngelarang dia. Nggak ada yang melarang dia satu desa tersebut. Akhirnya dia dihancurkan. Ada antum browse nanti di internet. Kalau nggak ada desa Lagentang kalau nggak salah. Lagenta. Nah, coba antum lihat. Itu diantara kisah yang disebutkan oleh ustadz-ustadz kita, bagaimana sejarah kampung atau desa tersebut tidak biasa dengan desa-desa yang lain. Dia paling subur, panennya itu paling luar biasa. Tapi ternyata di sana saking diberikan nikmat yang banyak, dilakukan ada pelacuran, kemudian bebas mereka di sana. Kemudian nggak ada yang mau ngelarang, padahal ada kiainya, ada ustadznya di sana. Akhirnya dihancurkan satu kampung tersebut. Nah, bisa antum cari nanti di internet ada, atau dibawakan kajiannya oleh Ustadz Abdullah Zain kalau nggak salah. Nah, beliau sebutkan tentang kisah dan cerita tentang kampung tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya di satu kampung itu kita nggak tahu ada orang melakukan perbuatan maksiat, nggak tahu kita, memang aman-aman saja. Tapi banyak orang melakukan perbuatan maksiat tidak secara terang-terangan. Kemudian Allah timpakan ujian kepada kita di gempa misalnya di sana. Apakah itu adalah azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau ujian dari Allah? Tapi disebutkan oleh para ulama bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Rabbul Alamin dan untuk menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena terkadang kita banyak melakukan perbuatan dosa nggak sadar dengan dosa tersebut. Maka di antara cara Allah untuk menghapus dosa itu ditimpakan kita musibah, ditimpakan kita ujian, penyakit dan yang lainnya. Cuman kalau memang kita mengetahui di sana ada perbuatan maksiat, maka berusaha untuk mengingkari hal tersebut. Kalau nggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Nggak bisa antum turun tangan, maka sampaikan kepada pemimpin kita, sampaikan ke Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Camat, atau yang lainnya, supaya mereka yang memiliki kekuasaan bisa ngerubah hal tersebut. Dan ini diantara tanda keimanan kita jemaah. Kalau nggak bisa sama sekali, maka ingkarilah dengan hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin mohon Ustaz menjelaskan kalau tidak salah dalam satu ayat atau hadis lupa saya, bahwa seorang pemimpin itu mencerminkan rakyatnya atau masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya kita sudah sering menasihati seseorang, siapapun itu, kita sering nasihat tapi tetap melakukan maksiat ataupun namanya. Nah, ini adakah batasannya kita sampai kapan menasihatinya? Teringat dengan riwayat Rasulullah tuh mengingatkan pamannya kalau tidak salah untuk agar dia mengucapkan la ilaha illallah, ternyata mendapat teguran dari Allah SWT. Karena hidayah itu dari Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Nah, jemaah, yang pertama tentang permasalahan tadi apa tadi? Lupa. 6. Pemimpin itu mencerminkan masyarakatnya. Nah, benar adanya. Ini pernah ditanyakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Khawarij itu datang kepada Ali. Yang dia nggak senang memang sama Ali. Dia datang kepada Ali, kemudian dia mengatakan, "Ya Ali, kenapa engkau nggak kayak Rasulullah? Nggak kayak Abu Bakar, nggak kayak Umar, nggak kayak Utsman memimpinnya?" Maka Ali mengatakan, "Aku seperti ini karena masyarakatku ya kalian semua. Kalau dulu Rasulullah SAW menegakkan keadilan, Abu Bakar menegakkan keadilan, Umar menegakkan keadilan, Utsman menegakkan keadilan, karena masyarakatnya itu seperti aku. Dan ini memang disebutkan bahwasanya pimpinan itu cerminan daripada kita.
Cerminan daripada kita. Maka untuk merubah pimpinan itu bukan hanya mereka yang kita rubah, tapi diri kita yang kita rubah dulu jemaah. Diri kita yang kita rubah. Sembari untuk mengingatkan dan mewasiati mereka kebaikan. Kita kadang kan sering menasihatin orang, tapi kita tidak menasihati diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Maka kalau masyarakat itu kompak menegakkan syariat Islam, pemimpin akan menegakkan syariat Islam juga. Tapi kalau hanya pemimpin saja menegakkan syariat Islam, tapi rakyatnya tidak mau, nggak akan pernah bisa juga dengan hal tersebut. Maka harus mulai dari kita, rakyatnya jemaah. Dan memang pimpinan itu mencerminkan apa yang rakyatnya kerjakan jemaah. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, kemudian diberikan juga petunjuk oleh Allah Rabbul Alamin untuk menjadi orang-orang yang baik. Kemudian yang berikutnya, sampai kapan kita menasihati orang itu dalam kebaikan jemaah? Sampai mati jemaah. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai mati. Mati orangnya atau mati kita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW yang terus mengingatkan paman beliau. Bahkan sampai di akhir hayatnya beliau mengatakan, ya ammi kul la ilallah kalimatun uhaju bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, maksudnya ayo masuk Islam. Kalimat yang nanti aku akan berhujjah di depan Allah Rabbul Alamin. Tapi ternyata enggak berubah. Apakah kita mendapatkan dosa dengan hal tersebut? Lah jemaah. Setiap kali antum mengingatkan kebaikan kepada orang lain, antum mencegah perbuatan mungkar, walaupun mereka enggak kerjakan, mereka tidak berubah, kita dapat pahala. Sampai kapan? Sampai mati. Maka enggak ada kata-kata orang mengatakan, Ustadz kita sudah nasihatin dia 3 kali Ustadz. Ya sudah, terserah dia sudah 3 kali habis kewajiban kita. Lah jemaah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sampai mati jemaah. Sampaikan terus kebaikan. Sekemampuan kita jemaah. Jangan bosan-bosan. Apalagi kalau dia adalah keluarga kita jemaah. Terus ingatkan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, nasihatin dia. Kalau nggak bisa dengan hati, kemudian doakan dia kebaikan. Kita sebutkan sebagaimana yang telah kita sebutkan yang telah lalu. Terkadang kita banyak mengkritik orang dari perbuatan yang dia lakukan, tapi kita jarang mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Maka di samping kita nggak senang dengan perbuatan mereka, kita nasihat, sembari juga doakan mereka jemaah. Kita kan jarang doakan mereka tuh. Pemimpin kita melakukan perbuatan buruk, ya kita sering cela, tetangga kita cela. Tapi apakah pernah kita ketika melihat mereka melakukan perbuatan buruk, kemudian kita mengatakan, ya Allah, rubahlah mereka menjadi orang-orang baik dan yang lainnya. Padahal Allah bisa merubah hal tersebut. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Dan insyaAllah kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.